Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman semuanya. Bersama saya Syamsul Umar, praktisi pertanian di channel Maraja Organik. Teman-teman semuanya, untuk POC, pupuk organik cair yang metode pembuatannya secara fermentasi, itu sering disebutkan ada masa kadaluarsanya. Jadi itu betul. Jadi POC yang dibuat secara fermentasi yang notabene tidak didormankan unsur-unsur mikroba di dalamnya, itu pasti ada masa kadaluarsa. Kenapa disebut masa kadaluarsa? Karena tingkat unsur hara yang ada di dalam, baik makro ataupun mikro, itu terus mengalami penurunan. Karena aktivitas mikroba di dalamnya itu yang aktif secara terus-menerus. Nah, berbeda halnya ketika misalnya dari pabrikasi. Seharusnya kalau bakteri-bakteri yang ada di dalam kandungan pupuk itu tidak aktif atau sudah didormankan, mestinya tidak ada masa kadaluarsanya. Ditambah lagi misalnya wadah yang digunakan tertutup rapat, disimpan pada suhu yang normal, tidak terkena sinar UV atau cuaca ekstrim, tentu masa kadaluarsa itu seharusnya tidak ada. Tetapi peraturan Permentan, peraturan Menteri Pertanian itu untuk POC masa kadaluarsanya itu 1 tahun. Apakah betul-betul kadaluarsa? Sebenarnya tidak. Itu. Jadi pemerintah ini hanya mengambil kehati-hatian. Berbeda kalau misalnya itu untuk manusia atau untuk hewan. Nah, itu penting kadaluarsa ini karena bisa jadi kandungan-kandungan kimia di dalamnya itu berubah bentuk. Nah, sehingga membuat obat misalnya itu ketika dikonsumsi di masa kadaluarsa menimbulkan efek samping. Berbeda ketika itu di pupuk organik cair. Nah, misalnya teman-teman membuat pupuk organik cair dengan metode fermentasi ataupun dekomposisi, seharusnya itu tidak ada masa kadaluarsanya. Nah, teman-teman, jika misalnya POC ini kita buat sudah lebih dari 1 tahun tapi belum digunakan, bagaimana caranya untuk bisa mengaktifkannya? Ya silakan tambahkan saja bahan organik. Begitu Anda menambahkan bahan organik, maka secara langsung nanti mikroba-mikroba dari jamur ataupun bakteri itu akan ada lagi di situ. Tidak perlu kita menambahkan starter lagi seharusnya. Karena sudah hukum alamiahnya, sudah patennya begitu. Begitu ada bahan organik, itu ada pasti bahan perombak bahan organiknya itu, atau misalnya bakteri perombaknya gitu kan. Jadi teman-teman, untuk masa kadaluarsa itu hanya berlaku untuk produk-produk dari produsen. Dari misalnya merek Maraja, itu POC-nya itu harus di 1 tahun. Kenapa? Untuk kehati-hatian pemerintah. Karena bisa jadi dengan semakin lamanya usia simpan dari produk itu, POC itu menyebabkan kandungannya turun. Tetapi kalau itu dibuat sendiri, itu misalnya dari bahan-bahan organik yang kita pilih untuk dijadikan POC, tidak ada masa kadaluarsanya. Misalnya pH-nya sudah terlalu asam karena aktivitas mikroba di dalamnya, bakteri-bakteri selulotik ataupun asam laktat di sini yang menyebabkan kandungan alkoholnya tinggi,
asetatnya tinggi, silakan tambahkan garam untuk menetralkan kembali pH-nya. Kalau misalnya unsur-unsur haranya, nitrogennya misalnya terjadi penguapan karena disimpan di cuaca yang ekstrim, tambahkan saja nanti bahan-bahan organik lainnya yang mengandung unsur-unsur nitrogen tinggi. Nah, itu teman-teman. Jadi kalau Anda membuat sendiri POC-nya, itu tidak ada masa kadaluarsanya. Kalau semakin lama kita simpan untuk bisa mengaktifkan kembali, silahkan ditambahkan saja bahan-bahan organik. Ya, itu tadi penjelasan saya. Kalau misalnya dari produsen, itu sebagai kehati-hatian. Walaupun sebenarnya kalau kita mau menguji kembali, POC yang sudah didormankan mikrobanya, sudah disimpan di wadah yang tertutup rapi, terus misalnya disimpan di tempat yang suhunya bagus, tidak ada kemungkinannya untuk terjadi penguapan. Tidak ada juga di situ aktivitas mikroba yang bisa menurunkan kadar unsur-unsur yang ada di dalam POC itu tadi. Nah, itu hanya wujud kehati-hatian dari pemerintah. Lalu, bagaimana ketika misalnya kita membeli produk A? Jadi, produk A ini misalnya wadahnya botol, baru digunakan setengah, terus kita simpan selama 1 tahun baru mau digunakan kembali. Teman-teman, POC ini selama disimpan di tempat yang cuacanya bagus, ditutup rapat dan dihindarkan dari kontaminasi di sekitarnya, POC ini pasti tetap bagus untuk digunakan. Tetapi ketika misalnya ingin mengaktifkan kembali atau menambah unsur-unsur di dalamnya, boleh silakan ditambahkan garam, ditambahkan gula, ditambahkan karbo misalnya dari tepung-tepungan, atau misalnya ditambahkan susu sehingga proteinnya ada. Kalau susunya tidak ada, boleh tambahkan telur supaya unsur-unsur proteinnya atau asam aminonya juga ada di situ. Nah, itulah teman-teman caranya supaya POC yang tadinya kita ragu-ragu apakah masih bagus atau tidak, cukup diaktifkan saja kembali. Nah, itu kalau misalnya dari produsen merek Maharaja misalnya. Tapi bagaimana kalau yang dibuat sendiri? Ya silahkan ditambahkan saja bahan organik, tambahkan saja misalnya di situ telur, tambahkan saja misalnya ragi tape kalau mau ada aktivitas mikroba, itu bisa digunakan kembali. Jadi jangan takut ketika misalnya usia simpan dari POC-nya itu semakin lama. Kalau misalnya unsur gasnya tinggi, unsur asam asetatnya tinggi, alkoholnya tinggi, tambahkan garam krosok itu supaya bisa naik lagi pH-nya. Nah, cara-cara ini sebenarnya yang dilakukan oleh produsen-produsen. Sehingga misalnya misalnya contoh merek Maharaja, POC-nya yang model fermentasi misalnya itu ada 1000 botol atau 1 ton, 1 liter per 1 botolnya ini ada 1000 botol yang tidak laku dalam 1 tahun. Nah, sedangkan di masa kadaluarsa itu kita sudah tulis misalnya 1 tahun saja. Nah, itu produsen itu langsung memasukkan lagi di mixing, ditambahkan lagi bahan organik, nanti diuji lagi di lab sehingga batas unsur hara yang sesuai dengan yang dibutuhkan itu tercukupi, itu di packing ulang lagi seperti itu. Jadi itu diaktifkan saja, ditambahkan saja jika memang ada unsur-unsur nutrisi yang kurang, yang di bawah misalnya dari permentan, itu ditambah bahan ini tadi digunakan kembali, ditambah bahan baku baru, sehingga unsur-unsur yang sesuai permentan itu bisa terpenuhi. Nah, itulah di packing lagi untuk dijual kembali. Nah, itu cara dan strategi dari produsen-produsen. Nah,
Jadi di produsen-produsen pupuk organik itu tidak ada cerita bahwa pupuk organiknya lewat dari masa kadaluarsanya. Karena kenapa? Begitu sudah mendekati masa kadaluarsa itu tidak didistribusikan lagi, tidak dijual lagi. Biasanya langsung diolah kembali bahan baku ataupun kandungan VOC yang ada di botol-botol itu diolah kembali supaya nanti begitu ada yang kurang ditambahkan bahan baku sesuai dengan standar permentan ketika sudah diuji, misalnya lolos, nah ini di packing lagi untuk dijual kembali. Ya itu teman-teman. Jadi tidak usah pusing ya, apalagi kalau POC-nya itu mau digunakan sendiri di lahannya. Misalnya dari teman-teman ada yang bertanya, misalnya saya membuat POC sudah 1 tahun, apakah boleh langsung saya gunakan ataukah harus diaktifkan lagi atau ditambah lagi unsur-unsurnya yang kurang? Itu ada 2 caranya, bisa langsung digunakan atau mau diaktifkan juga boleh. Jadi dua-duanya boleh digunakan. Tetapi kalau misalnya ada kekhawatiran dari diri Anda bahwa lebih baik saya tambah, ya monggo ditambah saja bahan-bahan baku yang biasa digunakan untuk membuat POC, gitu kan? Tambah telurnya, tambah bahan organiknya. Kalau mau misalnya tambah mikrobanya boleh, silakan. Nah, itu setelah difermentasi lagi misalnya 7 hari, 10 hari, nah bisa digunakan kembali. Jadi tidak usah pusing hanya karena persoalan POC-nya sudah terlalu lama tersimpan. Bisa diaktifkan kembali kok. Tidak harus dibuang. Karena unsur-unsur organik ini itu sifatnya itu baik untuk tanah dan tanaman. Nah, bahwa di situ kandungan asamnya terlalu tinggi, asetatnya terlalu tinggi, atau alkoholnya terlalu tinggi karena aktivitas mikroba di dalamnya, maka naikkan pH-nya, tambahkan garam krosok, sehingga ketika misalnya digunakan, itu tidak berefek buruk pada tanaman kita. Begitu teman-teman. Jadi untuk masa kadaluarsa, sekali lagi saya ulangi, itu hanya untuk produsen-produsen pupuk organik cair saja atau pupuk organik padat saja. Karena kenapa? Pemerintah memberikan wanti-wanti agar kualitas produk itu tidak jatuh karena usia simpan dari produk itu sudah terlalu lama. Tetapi misalnya sudah terlanjur membeli atau sudah terlanjur membuat, apakah masih bisa digunakan setelah lewat dari masa kadaluarsa itu? Jawabannya ya, bisa langsung digunakan, atau kalau mau lebih efektif lagi, sebaiknya tambahkan lagi bahan organik, simpan selama 7-10 hari, selanjutnya disaring lagi untuk bisa diaplikasikan ke tanaman kita. Saya kira begitu teman-teman ulasan kita hari ini. Untuk bahan-bahan organik ini tidak usah terlalu ribet, apalagi kalau itu hanya akan digunakan untuk tanamannya sendiri. Semua bahan organik itu bermanfaat untuk tanah dan tanaman. Ingat bahwa pupuk organik bukan hanya untuk tanah, tetapi juga untuk tanaman. Kalau tanah Anda bagus, maka tentu nutrisi yang tersedia di dalamnya akan semakin beragam. Nah, itulah kenapa pupuk organik ini tidak hanya untuk tanaman, tidak hanya untuk tanah, tetapi untuk tanaman juga. Karena di pupuk organik selain mengandung agen hayati, juga mengandung unsur hara makro dan mikro. Saya kira begitu teman-teman ulasan kita hari ini tentang masalah kadaluarsa dari pupuk organik cair. Semoga bisa memberikan pencerahan dan bisa diaplikasikan ke tanah dan tanamannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.